Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Siaan. Saya dari Prodi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24020. Di sini saya sedang membuat video presentasi yaitu tentang video penyelesaian soal, yaitu dengan mata kuliah Problem Solving in Integrated Word. Jadi di sini saya diberikan 5 soal oleh dosen pengampu. Jadi saya diminta untuk menyelesaikan 5 soal berikut dengan cara penjelasannya dalam berbentuk video. Jadi mari kita pergi ke soal yang pertama, yaitu berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Itu terdapat denahnya. Kemudian soalnya adalah lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai FDE CAB. Namun, pada suatu hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras, di mana trayek keluarga Amir adalah A ke A lagi, terus A ke C ke E, B ke ke E, E ke D, dan D ke A. Terus ada trayek keluarga yang kedua yaitu trayek keluarga Badu, di mana trayeknya adalah F ke D ke C ke D ke A ke E ke A, D ke E ke D, dan D ke A. Kemudian, tantangannya adalah asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Baik, dari mari kita lihat persamaan dari kedua keluarga tersebut, yaitu sebentar. Baik, kita lanjut. Jadi eh, yang pertama mari kita bandingkan kedua keluarga tersebut. Pertama keluarga Amir, yang mana keluarga Amir pertama pergi dari B ke A. Terus keluarga Badu dari keluarga Badu dari F ke D. Kemudian kembali ke keluarga Amir dari A ke A. Kemudian keluarga Badu dari D ke C. Kemudian kembali ke keluarga Amir yaitu dari A ke A lagi. Kemudian keluarga Badu setelah dari D ke C. Kemudian kembali lagi dari C ke D. Kemudian yang selanjutnya keluarga Amir setelah dari A kembali ke A. Kemudian dari A pergi lagi ke C. Sini. Kemudian keluarga Badu setelah dari C ke D. Pergi lagi dari D ke A. Setelah dari D ke A, mari kita bandingkan lagi ke keluarga Amir. Setelah dari A ke C, kemudian pergi lagi dari C ke E. C ke E. Setelah itu kita lihat dari keluarga Badu, setelah dari D ke A, kemudian pergi lagi dari A ke E. Setelah A ke E, kita lihat lagi di keluarga Amir, yaitu setelah dari C ke E, kemudian dilanjut lagi dari E ke D. Setelah dari E ke D, kita bandingkan lagi ke keluarga Badu, yaitu setelah dari A ke E, kita lihat lagi bahwa keluarga Amir balik lagi dari E ke A. Kemudian di keluarga Amir, setelah dari E ke D, balik lagi dari D ke E ke sini. Kemudian di keluarga Badu ada lagi setelah kembali dari E ke A, keluarga keluarga Badu pergi lagi dari A ke D ke sini. Oke. Terus setelah itu kembali ke keluarga Amir. Setelah dari D kembali ke E, kemudian dari E pergi ke E di sini. Kemudian keluarga Badu setelah dari setelah dari A ke D, dari D dari A ke D, kemudian lagi dari D ke
E. Kemudian setelah itu kita lihat dari keluarga Amir, bahwa setelah dari E ke E, kemudian E ke D. Sini. Setelah dari itu, bahwa keluarga A, keluarga Badu, setelah dari D ke E, kembali lagi dari E ke D. Sini. Kemudian keluarga Amir, setelah dari E ke D, keluarga Amir mengakhiri perjalanannya dari D ke A. Kemudian, kalau sedangkan keluarga Badu mengakhiri perjalanannya dari D ke A. Jadi, kesimpulan dari denah berikut yang telah kita lakukan bahwa keluarga Amir dan keluarga Badu tidak pernah bertemu sama sekali. Karena pada saat di titik ini, saat keluarga Amir dari E ke D itu posisinya eh, saat keluarga Amir dari E ke D itu posisinya keluarga Badu berangkat dari E ke A. Jadi ketika keluarga Amir sampai di D, keluarga Badu sudah sampai di A. Itulah yang menyebabkan bahwa mereka tidak pernah bertemu sama sekali. Jadi eh, jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Mereka tidak pernah bertemu. Kemudian soal yang kedua adalah di Kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit yang dilambangkan dengan seperti ini, yang disingkat dengan T1, T2, dan T3, yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Jadi, pertanyaannya adalah, Bebras Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Jadi, mari kita selesaikan soalnya sebelum kita pindahkan dulu ke poin ke. Jadi, pertama, mari kita lihat dari stasiun A. Jadi, di stasiun A ini, kita lihat di stasiun A ini, jika Jojo akan pergi ke Ju, namun sebenarnya bisa saja, cuman ia diminta berangkat dengan berganti kereta hanya sekali saja. Jika Jojo berangkat dari A, itu kita ikuti saja jalurnya. Nah, pada saat di sini, Jojo akan melakukan transit, yaitu berpindah kereta ke jalur sini. Sedangkan jika ia ke jalur sini, maka ia akan pergi menuju ke hospital. Jadi jawabannya adalah bukan A. A adalah bukan jawabannya. Kemudian, jika Jojo pergi dari B, stasiun B, ya kita ikuti saja jalurnya. Terus, jika ia berganti kereta di stasiun sini, di tempat transit sini, maka ia akan pergi ke sini dong. Dan pada akhirnya dia akan menuju ke hospital lagi. Jika ia pindah sekali, namun bisa saja juga ia pindah ke sini. Namun dia tujuannya bukan ke zoo, dia pergiannya ke park. Sedangkan di soal diminta di park dan sekali ganti kereta. Kemudian jika dia pergi dari C, maka kita ikuti saja. Oh ya, berarti yang tadi yang B bukan jawaban dong. Karena dia tadi perginya jadi ke hospital atau ke park. Kemudian kita lihat dari stasiun C. Jika jika Jojo pergi dari stasiun C, kita ikuti saja jalurnya, maka ia akan berhenti di sini dan melakukan transit. Jika dia melakukan transit, maka dia akan berpindah jalur ke sini. Kemudian dia akan pergi menuju ke hospital juga. Di mana? Dan itu adalah bukan jawabannya juga. Nah, sekarang mari kita lihat jawabannya yang ke D. Yang D. Hmm. Jika Jojo pergi dari stasiun D,
Jika Jojo pergi dari stasiun D ini, dari stasiun ini, maka ia akan mengikuti jalurnya dan kan tadi diminta ia ganti keretanya sekali. Jika ia berganti kereta di sini, maka ia akan pergi ke library. Sementara tujuannya adalah ke zoo. Jadi dia tetap menunjukkan perjalanannya tanpa berganti kereta. Jika ia berganti kereta di sini, maka jawab perjalanan adalah park. Sehingga sedangkan tujuannya adalah zoo. Jadi dia melanjutkan perjalanannya dan tidak berganti kereta. Nah, pada saat transit ini, dia berpindah kereta ke transit di sini. Sehingga dia melanjutkan perjalanannya itu ke sini, lalu dan dia sampai di zoo. Jadi jawabannya adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nomor satu dan nomor dua telah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor tiga. Namun di nomor tiga saya akan membacakan saja penjelasannya karena ini dapat dipahami dengan baik. Jadi nomor tiga, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8 tepat. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak akan didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda sebesar 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.08. Tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya, yaitu kereta terdapat 4 jenis kereta, yaitu kereta biasa, kereta wirawiri, kereta cepat, dan kereta ekspres. Mana jika kereta biasa jadwal pemberangkatannya adalah mulai pukul 6 setiap 5 menit. Dan waktu tempuh ke stasiun pusat adalah 40 menit. Harga tiketnya adalah 5.000. Kemudian kereta wirawiri mulai berangkat pukul 6 setiap 10 menit. Waktu tempuh ke stasiun pusat se 30 menit. Kemudian harga tiketnya adalah 10.000. Jika ya, kemudian yang ketiga adalah kereta cepat, yaitu mulai pukul 7 setiap 15 menit. Waktu tempuhnya 20 menit dan harga tiketnya 15.000. Kemudian kereta ekspres mulai pukul 7 setiap 20 menit dan waktu tempuh ke stasiun pusat 12 menit. Harga tiketnya adalah 20.000. Kemudian pertanyaannya adalah, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Terdapat 4 pilihan yaitu wirawiri, biasa, cepat, dan ekspres. Pembahasannya adalah jika ia menggunakan kereta biasa dan jika ia menggunakan jalur biasa, dia akan tiba kerja pada pukul 8.50. Sehingga ia akan dikenakan total denda 35.000, yaitu 5.000 adalah uang tiket, harga tiket, dan untuk tiket ditambah 30.000 karena ia telah terlambat lebih dari 45 menit. Di mana itu adalah dikali 3. Jadi dendanya adalah 10.000 dikali 3. Sehingga totalnya yang keluar pengeluaran yang keluar pada kereta biasa adalah 35.000. Kemudian kereta wirawiri. Jika dia mengambil jalur wirawiri, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40. Sehingga ia akan dikenakan denda 30.000. Dari mana 30.000? Yaitu 10.000 untuk tiket. Kemudian ditambah dengan keterlambatan 20.000. Kenapa 20.000? Karena dia masih telah tiba pukul 8.40. Sementara sementara kehitungan keterlambatan yaitu sekali 15 menit. Jadi 15.30. Nah, belum sampai ke 45. Jadi dia masih dihitung 2 kali. Ya, jadi dia dikenakan denda kali 2, yaitu 2 kali 10. Jadi 20.000 ditambah 10.000, hasilnya adalah pengeluarannya adalah 30.000. Kemudian jika dia menggunakan kereta cepat, dia akan tiba kerja pada pukul 8.35. Jadi akan dikenakan denda 35.000. Itu yaitu 15.000 untuk tiket ditambah dengan 20.000 untuk denda keterlambatan. Kenapa 20.000? Karena dia sudah melewati 15 menit sebanyak 2 kali. Jadi dia 2 kali 10.000. Jadi 2 kali 10.000 ada 20. Ditambah 15 untuk harga tiket. Jadi hasilnya adalah 35.000. Sehingga itu adalah bukannya paling murah. Kemudian selanjutnya adalah kereta ekspres. Jika dia menggunakan jalur ekspres,
dia akan tiba di tempat kerja pukul 8.32. Jadi biayanya adalah 40.000. Pastinya beginilah jawabannya. Soalnya dari tiga jalur yang sebelumnya belum ada yang menyentuh angka 40.000, yaitu 20.000 untuk tiket dan ditambah dengan 20.000 untuk denda keterlambatan. Nah, dia sudah tiba pukul 8, dapat pukul 8 lewat 32 menit. Jadi dia dendanya adalah 2 dikali 10.000. Jadi 20.000 ditambah 20.000 hasilnya adalah 40.000. Kemudian maka dari sini dapat diperoleh bahwa jawaban yang tepat adalah yang berikut, yaitu kereta Wirawiri. Yang ini Wirawiri. Kemudian soal yang keempat ada tuh. Ada dua stand kios penjual, ada dua stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim, itu merah, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut, yaitu mulai dengan corong kosong, kemudian ambil warna secara sembarang atau random, kemudian tambahkan 2 bulatan berwarna sama, tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, maka berhenti. Jika belum, kembali langkah 1, es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya adalah, yang mana yang merupakan es krim stand kedua? Nah, gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Bila jawaban. Jawabannya adalah es krim B adalah es krim B. Kenapa es krim B? Karena es krim B adalah satu-satunya es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi. Dimulai dengan benar dengan menampakkan 2 rasa yang sama diikuti oleh salah satu rasa yang berbeda. Tapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda. Ketika seharusnya menambahkan 2 sendok yang rasa yang sama, maka jawabannya adalah es krim B yang ini. Kemudian soal yang terakhir yaitu Bobby seberang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Mak. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan 2 kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya, untuk berpergian dari kota B, kota C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Jadi, tantangannya adalah berapa biaya paling murah dari Hamper ke Max? Isikan sebuah bilangan bulat. Jawaban yang tepat adalah 41. Di mana pembahasannya adalah untuk membuktikan bahwa jalur ini optimal. Seseorang dapat membandingkan pilihan dengan cara berikut. Jalan jalan termurah yang kita temui adalah biaya 41. Mari kita coba mencari jalan yang lebih murah. Pada awalnya jelas bahwa jalan itu melalui jalan A, Hamper, dengan biaya 13. Jadi orang harus menemukan jalan dari Gemuk yang lebih murah dari 41 kurang 13 sama dengan 28. Kedua, jelas bahwa kita harus datang ke MUK bukan melalui jalan B MUK karena itu sudah 23 dan tidak mungkin menemukan jalur dari B ke A yang lebih murah dari 28 kurang 23 sama dengan 5. Jadi, kita datang ke MUK di jalan D MUK dengan biaya total 6. Dengan demikian, kita harus menemukan jalur dari A ke D yang lebih murah dari 28 kurang 6 sama dengan 22. Jalur dari A ke D tidak boleh memiliki lebih dari 3 jalan karena jalan termurah memiliki biaya 6 dan dengan demikian 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 6 kali 4 sama dengan 24. Jalan pertama yang mungkin kita lihat untuk keluar dari A adalah AB, yaitu yang ini AB. Kemudian ini mengarah ke solusi yang jauh lebih mahal karena kita tidak akan menggunakan jalan tol yang biayanya sangat mahal 23 atau 18. Nah, argumen yang sama berlaku untuk jalan A dan F, yaitu A yang di sini A ke F. Karena jalan ini sangat mahal. Jika kita menggunakan jalan AG, maka kita akan membutuhkan biaya setidaknya 7 tambah 9 tambah 7 sama dengan 23 yang lebih besar dari 22. Dan akhirnya
Jika kita melewati jalan Aceh, kita dapat mencapai tol optimal. Sehingga jawabannya adalah 41, yaitu dari Hampir menuju A, dari A menuju ke C, dan C menuju ke D, dan dari D menuju ke Mak, sehingga totalnya adalah 41. Kemudian itu sekian dari penjelasan video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.